Kenapa? Saya juga Ya, bingung. bingung. Padahal saya laki-laki. Nah, apa yang Tapi- tertarik dengan apa saja mengenai wanita? Kalau saya sekarang bilangnya perempuan. Perempuan nggak boleh wanita. Nggak boleh wanita. Karena wanita dijajah pria. Betul. Kok tahu ya? Maksudnya Ada lagunya. Ada lagunya. Kalau perempuan udah Ibu Kartini mengangkat. nanti marah. Iya betul. Karena bukan wanita. Perempuan. Tahun sebenarnya saya aktivis swastra dan fashion designer. Terus saya lebih ke bahan-bahan yang pengelolaan limbah karena saya sebagai korban banjir. Ini contohnya nih Bu. Ini adalah limbah bekas spray yang saya ubah jadi outer, tapi kelihatan. Terus digambar? Enggak, jadi memang ini spray. Memang spraynya anak-anak kayak gini. Iya. Oh. Terus yang sudah nggak kepake, yang terbuang. Jadi kayak karena juga nggak punya duit beli bahan. Limbah-limbah tekstil itu saya olah kembali. Kebetulan karena saya livingnya di Tangerang, jadi banyak beberapa pabrik yang Pabrik tekstil Iya. atau pabrik garment. pabrik garment yang membuang olahan-olahan limbah, tapi saya manfaatkan kembali. Kalau untuk di wastranya, Tapi bentar, ide itu dari mana datangnya? Bukan karena aktivis lingkungan hidup dong? bukan, Bukan. nggak ada background, karena pengalaman pribadi kebanjiran. I see. Jadi saya kebanjiran 2 meter pada saat tahun 2020, rumah saya tenggelam, workshop saya tenggelam, Hilang saya kehilangan semuanya. semuanya dan di situ titik nol. Oh, perubahan iklim itu pasti. Dan orang yang melakukan tindakan perubahan iklim paling sedikit, tapi dia yang paling berdampak. Jadi saya nggak tahu apa-apa, saya buang sampah pada tempatnya, tapi kok saya yang paling waktu itu kita habis-habisan ya kan, sampai beli pintu nggak ada karena pintu jebol, terus rumah kejarah. Rumah kejarah. Iya, workshop kejarah, bahkan waktu itu ada kain pengantin dari Ulos, dari Medan yang orang Medan kan, ini buyut saya yang Iya, punya gitu. Dia bikin kebaya itu hanyut semua Bu. Aduh. Dan itu saya ngerasa bersalah dan wah, saya nggak mungkin demo-demo di lapangan, perubahan iklim gitu kan. Tapi yang saya lakukan adalah saya harus berbuat dengan karya. Jadi meng-aware, ibu umurnya berapa? Misalkan aku umurnya 30 tahun atau 40 tahun. Selama 29 tahun atau 30 tahun tahu nggak bajunya kemana aja? Nggak tahu. Itu Taunya adalah sih kasih ke adik saya kasih ke saudara. Nah ujungnya di mana nggak ngerti. Nah itu kan, itu akhirnya menjadi limbah. Kita mengundang 7 ton sehari limbah tekstil. Dan itu belum lagi limbah-limbah thrifting dari mana-mana iya, yang masuk. yang waktu itu ya heboh-hebohnya. Dari negara-negara lain, dan budaya mendaur ulang pakaian sebenarnya budaya orang kita. Jadi kayak ibu kasih ke adik saya, adik ibu ke adik. Saya sendiri kan 13 bersaudara. Jadi kalau lebaran nih, tahun ini yang pakai kakak saya, tahun depan yang turun adik. Jadi kayaknya di foto saya tuh nggak oke, sama aja kan. Akhirnya saya tambah-tambahin Mulai dari situ kali ya. Dan ternyata fashion itu nggak harus selalu mahal. Iya dong. Iya Jadi betul. nggak Setuju, harus. itu sih setuju. Nggak harus selalu harus baru gitu kan. Jadi pemikiran-pemikiran itu yang saya sampai dibilang desainer sampah. Sampai gitu. Tapi ya mengkampanyekan sesuatu yang baik itu pasti ada. Oh jangan pakai bajunya Anggala, nanti kamu dikasih sampah loh gitu. Nanti dikasih ini loh, padahal kan sampah dalam artian ini sudah melalui proses. Mahal nggak kalau langsung aja to the point? Nggak, Kalau dalam nggak. memproses itu, ini mahalnya bukan rupiah ya. Effortnya lebih. Effortnya lebih karena bahan terbatas, kita nggak bisa bikin double banyak karena ya sisa-sisa yang ada di situ yang kita maksimalkan. Terus yang paling seru adalah COVID kemarin. COVID saya dapat 80 kilo, hampir 1 kuintal kain jarit batik yang digunakan sebagai alas jenazah, tapi dibuang. Ya ampun. Jadi
kalau orang Indonesia mitosnya itu bekas mayat, bekas apa. Tapi kita bersihin lagi, kita proses lagi, ada di Instagram. Itu jadi satu Baju. hal yang bernilai. Ada kebaya restorasi yang saya daur ulang lagi, jadi kebaya Dan yang dilihat. baru. Itu juga apa namanya, akhirnya bisa kembali. Jadi prosesnya selama 4 tahun nih Bu, direstorasi lagi dari yang bekas banjir. Jadi ada kebaya juga yang korban banjir, jadi bukan orang aja nih Bu. Yang korban banjir. Iya. Jadi saya restorasi, saya ini kan jadi sesuatu yang baru. Berarti Kalau kita ngomongin lingkungan, itu bukan cuman bahan dan barang, tapi orang, manusia juga perlu kita edukasi. itu yang paling penting sebenarnya. Ya kan? Jadi itu yang paling penting. Ya, jadi saya mengedukasi dari anak-anak sampai dengan ibu-ibu, remaja, orang dewasa. It's okay. Pakai baju yang tahun kemarin masih okay. Baju yang sekali-sekali kita Saya masih pakai 20 tahun yang lalu loh. Nah, apalagi menjaga badan kan, dari tahun 20 tahun 10 tahun lalu bajunya bener. Apalagi sifatnya fashion itu retro, dia Iya, mutar, mutar. ya kan? Ada siklus, jadi dia retro, dia akan balik lagi. Jadi dan itu juga diterapkan ke jadi baju mama aku yang pakai sekarang misalnya kayak gitu. Jadi Idem. secara tidak langsung mereka mengurangi sifat hedonisme, terus kemudian mereka sadar akan ramah lingkungan, terus kemudian kita mengedukasi juga. Indonesia ini amat sangat kaya. Kita punya 33 kain warisan Nusantara, tapi yang baru diakui dunia baru 1, baru batik. Kita sudah kehilangan songket. Tapi kebaya udah juga kan. Nah, kebaya itu kita masih belum puas. Oh, belum puas. Karena kebaya diakui UNESCO sebagai milik 4 negara. Betul. Kita Karena dianggap budaya dan serumpun. Tapi sebenarnya kebaya asalnya tetap dari Indonesia. Karena Indonesia itu baru mengenal mesin jahit di abad ke-16. Ketika Islam masuk, itu orang Indonesia cuma berkemben. Cuman pakai kemben di sini. Iya. Islam masuk, kemudian mereka menutupi lah selai kain, diginiin. Nah, dari kata abaya artinya penutup. Makanya kalau kebaya itu ada lidah di depan. Betul. Ada kancing buka. Iya. Ada asimetris karena dari orang Arab yang ditutup, kemben kita ditutup. Maka itu kalau dibilang kebaya nggak pantas buat orang Indonesia itu salah. Kebaya nggak, karena ada fashion yang identitas ya Bu. Sebenarnya fashion itu tidak beragama, fashion betul. tidak bergender, Universal sebenarnya fashion for kan. human. Ya. Jadi ketika ditutup, ya itu sebenarnya karena bahannya Indonesia panas, itu kainnya tipis. Dari situlah abaya masuk, terus kemudian Portugis masuk di Malaka tahun 1500-an. Sultan Malaka, ibunya ratunya pakai model kebaya dengan lebih tertutup dengan kancing terbuka di ini. Makanya Yang kita sebut encim itu bukan? bukan, itu kebaya beda lagi kebaya kurung. Kalau dulu sebutnya kebaya kurung. Kalau kebaya encim adalah kebaya peranakan dari Chinese. Iya. Karena yang pakai kebaya itu awalnya adalah kan bangsawan nih Bu. Yang pakai baju tuh ratu-ratu, dingrat-dingrat. Nah, bagaimana si kebaya orang Chinese ini bisa masuk ke strukturnya si para kaum ningrat ini? Mereka juga pakai kebaya. Nah, dikasihlah encim dengan model lebih lancip. Ada juga kebaya kerah Shanghai. Ya. Nah, itu juga dari peranakan. Ada lagi kebaya renda. Kebaya renda itu Belanda. Noni-noni Belanda udah nggak pakai bulgon, nggak pakai itu kalau di Indonesia. Mereka pakai kebaya, biasanya putih. Ada kebaya Kartini. Yang kebaya pakai Kartini lebih rapet. Iya. Karena ibu kita Kartini pakai itu. Jadi jenis-jenis kebaya itu banyaknya di Indonesia. Jadi bukan? Mas sebenarnya ya itu kan jenis kebaya, tapi cius. Pertanyaannya, betul kebaya itu dari Indonesia? Literasinya adalah dari Indonesia, literasinya ada itu dari Indonesia, cuman orang Indonesia itu malas mendokumentasikan
Tapi ada otentik Ada otentik. literasinya bahwa sebenarnya itu dimulai dari abaya, dari kemben perempuan terus ditutupi dengan kain tipis. Ketika Islam masuk terjadi asimilasi. Jadi itulah yang menjadi, tapi si Sultan Malaka ini yang ada fotonya. Kita itu nyari literasi kebaya itu tidak ke Belanda, ke Polandia, Bu. kok iso? Yang bukan menjajah kita, dia lebih lengkap. Dan dia yang memang mungkin Ada preserve. nah, mungkin dari Raffles Polandia. kan masuk negara-negara lain, peneliti-peneliti lain lah. Ya itulah ya. Sekutu mungkin dulu ya. Ini jadi sejarah Makanya kan ada aneh. Mau belajar ulos nggak ke Medan, Bu? Mau belajar ulos ke Belanda. Nah ini saya bengong nih. Masih Karena lebih lengkap di Belanda. di Belanda. Papua tidak punya batik tapi dia punya motif. Iya. Yang Yang cendrawasih mendokumen- itu bukan. Jadi cendrawasih itu adalah Coba lihat. Ini seru. Aduh, aku nggak bawa HP, guys. Ketinggalan. Cendrawasih itu Di sini ada- di depan HP-nya Nggak, atau di rumah tadi Oh. pagi-pagi buru-buru banget. Oke. Cendrawasih itu adalah burung paradise-nya Papua yang jadikan ikon. Jadi setiap kita ada 4.890-an motif di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, oke. Artinya tiap provinsi punya motif masing-masing. Banyak banget ya, 10-an. Dan 4.800. 4.800 bagi 40 aja deh. Dan setiap motif itu bercerita. Ada namanya batik teruntum. Batik teruntum itu batik CLBK. Jadi istri Sultan tidak bisa punya anak, akhirnya Sultan nikah lagi. Dia membatik menghilangi rasa frustasi dan sedih. Dia bikin bunga. Si Ibu Sultan ini. Kemudian dilihat dengan Sultan, kok rapi, kok indah. Sultan cinta kembali gara-gara Si batik. batik. Namanya apa? Teruntum. Teruntuk kembali. Itu bayang, itu indah banget ceritanya. Ketika Sultan Sunan Kalijaga, Megamendung Cirebon, Iya betul. itu adalah maharnya emas kawin untuk putri China. Itu tanda cintanya Sultan ketika dia melihat langit, terus Awan. impian-impian untuk berumah tangga, untuk masa depan. Imajinasi. Itu kan hal yang romantis gitu, bro. Kadang-kadang orang batik bahan dipotong-potong, bahan dihajar-hajar. Orang Betawi ngelihat rumah Belanda ada bake, ada bunga. Orang Betawi langsung bikin batiknya namanya buketan. Karena nggak bisa bilang bake, buketan. terus kemudian di Jawa Tengah dan Jawa Timur ada namanya batik, bukannya rumah makan aja pagi sore ya. Ada Ya, namanya ada batik pagi sore. Iya, saya ya tahu kan? itu. Atau siang malam. Iya, Jadi siang malam. jadi kalau orang China zaman Jepang tuh kalau punya batik diambil. Nah mereka itu mengakali, jadi batiknya cacat nih, gitu biar gak diambil. Padahal pagi mereka datang ke acara taipannya orang nikahan, apa istilahnya nih, nikahannya, kayak acara gerejanya pakai batik yang ini, malamnya dibalik. Karena kan acaranya sore, makanya pagi sore. Jadi satu batik dia Ada bisa dua, pakai dua dua occasion kali, gitu. ya betul. Oh itu makanya sebutnya batik sore. Ini bagus juga Gitu. dia, nanti next time kita in detail terus. Jadi batik gentong itu direndam di dalam gentong selama 40 hari. Di hari ke-39 ada yang meninggal aja, batiknya akan dibuang. Karena Proses menghormati batik itu sendiri. Coba bayangin, padahal udah jadi. udah 39 hari direndam. Tujuan berendam adalah untuk menguatkan pewarnaan. Karena kita kan tidak menggunakan kimia. Betul. ada Alam ya. alam semua. Batik tenun Indonesia itu orang kita tuh pinter banget. Merah bisa jadi dari kembang sepatu, biru dari kembang teleng, hitam dari akar dan dari arang. Ada kepikiran nggak sih ya kan? Jadi itu luar biasa. Itu reflek lagi ke lingkungan hidup ya. Ya. Dan mereka menghargai itu. Itu ada contoh di Baduy. Kalau ibu ke Baduy, dia nunggu pohon rubuh dulu baru digunakan. Dan membatik menenun di Baduy itu adalah tanda kesetiaan seorang wanita.
tanda patuh, sehari 5 jam, tidak nyender. Dia harus perantangan 3 jam lagi atau 4 jam lagi untuk anak. Itu melatih kesabaran, Kepatuhan, teliti, detil. Wah, itu maksudnya filosofinya wow. tapi kadang-kadang kita mahal banget sih. Oh iya, batik itu benar. gitu doang. Oh iya benar. Padahal prosesnya. Tapi karena mungkin harus diceritakan gitu loh Mas, bahwa ini tuh prosesnya, ceritanya. Mungkin karena ketidaktahuan ya kan. Ya. Kita beruntung sebenarnya ada batik cap karena akhirnya semua orang bisa punya batik. Iya, saya nggak gitu ini sih. Bisa punya cap ya. Iya, bisa punya. Tapi kan kalau apalagi sekarang ada tekstil. Nah, batik tekstil tuh lebih kacau. Bahkan maaf, China pun bisa bikin batik Bu, lebih murah sekali. Cuman kasihan adalah si para pengrajin ini, karena perlu Ibu tahu, bayangin melukis lembar kain dengan panjang 2x1, 2,5x1, itu mereka sambil berselawat. Karena si lilinnya ini kalau Ibu ngantuk dikit bleber, ya kan istilahnya. Maaf nih. Terus kering sedikit nggak nyantik, ada napas sedikit gitu putus, miring, ya kan? atau goyang atau. Dan kalau batik tulis itu di batiknya 2 kali, di depan dan di belakang. Jadi luar depan. Makanya itu super mahal batik tulis. Betul. Itu. Dan itu handmade, prosesnya semua. Bayangin mereka berselawat, mereka berdoa, ya kan? Tapi tiba-tiba udah jadinya potong-potong aja. Iya. Tapi itu berarti desainernya harus tahu dong filosofi yang dia tekstil yang akan dia pakai. Dan kalau yang batik pakem itu akan ada 2 sisi seperti manusia, punya 2 mata, jadi kanan kiri sama, 1 hidung, 1 mulut, 1 ini. Jadi kalau batik yang benar ketika dia diginikan, jadi kan balance, kan sama presisi. Itu adalah pemikirannya sampai sedetil itu. Dan itu nggak punya negara lain, nggak ada kepikiran itunya. Paris pun nggak ada pemikiran seperti itu gitu. Karena dari dulu bangsa Indonesia memang menyukai visual. Karena kita punya tarian di setiap provinsi, mereka wah kalau yang kerlap itu lebih ini lebih ya kan, dan memang budaya dan seninya tuh kita luar biasa. Dan kita hampir punah. Ada batik Besureh di Bengkulu, itu batik yang bersurat. Jadi zaman Belanda mereka pakai surat ayat-ayat Al-Quran Bu, buat ngirim kode atau ngirim informasi, pesan atau apa, dan tidak diketahui oleh Belanda. Makanya ada batik Besureh di Bengkulu, sudah hilang pengrajinnya, adanya di negara lain. Ya ampun. Tapi kalau sorry, ini kan kita secara individual masih concern, masih gimana caranya preserve ini budaya. Ada nggak dari pemerintah juga? Kalau tidak menginisiasi lah, ini mah tidak harus inisiasi, memang tugas dan kewajiban pemerintah mestinya. Jadi bukan cuma tugas kewajiban pemerintah, tapi seluruh orang Indonesia. Betul. Karena jangan sampai anak cucu kita nggak tahu. Kayaknya kita juga nggak tahu deh. Saya udah setua ini juga ada Bengkulu yang ada batik Besureh, ada Ulos, songket Minangkabau, songket Palembang. Terus kemudian di Papua ada di Tenun NTT, Tenun NTB, itu juga filosofinya juga dalam. Ada tenun yang motif perang, dia bisa ini sendiri. Itu benar-benar wow, dari selembar kain bisa menjadi sesuatu yang bermakna, terus ditakuti. Bukan cuma menulis atau menggambar, enggak. Nah, saya juga bukan suka lah. Kadang-kadang membeli lah itu yang tenun-tenun. Dan saya nggak pernah tenun itu, saya nggak pernah jahit. Ya. Nggak pernah. Jadi kalau saya mau kembenin ya saya kembenin, saya pakein motif gitu kan, biasalah. Tapi, nggak tega soalnya. Betul. Tapi saya melihat banyak bagus juga sih dibikin dress. Jadi sebenarnya kalau buat desainer itu ada namanya motif satu kain.
Jadi satu kain itu tidak boleh dipisah-pisahkan. Sama seperti kita memisahkan ibu dan anak, bapak dan keluarga. Jadi tangannya ada di baju ini, kakinya ada ini, enggak. Jadi motif satu kain itu hanya bisa dipakai untuk satu baju. Artinya mereka tetap berkumpul. Jangan memadukan, itu sebenarnya pakem. Ada yang pakem-pakem. Ngomongin batik, gundo, ada yang bisa dipakai perempuan, ada yang bisa dipakai laki-laki, ada yang nggak boleh dipakai perempuan, ada yang nggak boleh dipakai laki, ada yang boleh dipakai raja, ada yang nggak boleh dipakai rakyat biasa. Itu ada pakem-pakemnya. Tapi sekarang udah nggak ada deh, udah bias deh semuanya, udah kemana-mana. Atau masih ada beberapa budayawan. Kalau tahu ibunya Obama, itu adalah pengkolektor batik terbesar. Oh ya. Dan dia tidak memotong kain. Dan saya juga tahu itu di kerajaan Thailand juga mereka mengkoleksi juga batik. Iya. Kalau kerajaan ke Thailand karena kita mungkin apa karena dikasih enggak. atau Berebut aja kita songket awalnya. Oke. Karena kita sama-sama satu kerajaan Brawijaya. Ya. Yang sampai dengan ke Malaysia, sampai dengan ke Manila, ya, ke betul, Siam, betul. ke Kamboja. Itu. Makanya kalau kita lihat tariannya Thailand itu mirip-mirip tariannya Gening Sriwijaya dengan kuku-kukunya. Cuman si Thailand ini lebih ke expose. Dan kulturnya sama. Saya ke Yala itu banyak yang Muslim. Patani Selatan berbatasan bahasanya tuh Melayu. Mirip-mirip. Jadi membedakan kalau yang non-Islam itu mereka nggak pakai hijab, kalau yang Islam mereka jadi makanannya pun nasi uduk. Sama ya kan? dong. Sama. Makanya kita nggak bisa berantem sama Malaysia, kita benar-benar serumpun mirip banget gitu kan. Kakak beradik kali ya. Kakak beradik dan ketika songket dijatuhkan sebagai warisan tak berbendanya milik Malaysia, itu saya betapa sedihnya. Artinya mau kita sebangga apa, dunia taunya songket milik Malaysia. Sementara itu kerajaan Sriwijaya loh. Indonesia loh. Yang besar, Palembang, Sumsel, Padang, Sumatera Barat, sampai Medan tuh pakai songket. Tapi memang nggak salah juga karena Malaysia itu kan cuman naik kapal, naik getek ke. Iya mungkin juga karena biar gampang perekonomian dari kain, kayak dari Malaka, ini kan sekalian jalur sutra. Jalur sutra betul. Jadi kita nggak bisa nyalahin, tapi kalau kita bertindak diam aja, tidak melakukan sesuatu, seenggaknya kita pakai songket yuk. Jangan cuma di kawinan, jangan cuma di wisudawan. Saya kemarin baru sama komunitas perempuan berkebaya. Ya, kita juga bagiannya juga. Kita berafiliasi dengan perempuan berkebaya Indonesia. Kita tanggal 24 Juli kemarin di Kebun Raya Bogor. Ini yang di mana? Di Bank Mandiri. Yang di Bank Mandiri? Iya. Datang. Kalau kami yang ke Kebun Raya Bogor. Oh, yang berbeda ya? Sama, cuman nasionalnya di Kebun Raya Bogor. Oke. Karena aku bawa anak-anak disabilitas. Jadi buat kami kebaya adalah hak perempuan Indonesia. Makanya saya bikin Ratu Putri Kebaya nih. Gitu. Ratu Putri Kebaya. Dan kita ada 4 kategori. Oke. 5 sampai dengan 12 tahun untuk putri. 13 sampai dengan 25 tahun untuk ratu. Kemudian kategori yang pernah menikah sampai umur 80 tahun. Tahun kemarin ada 80 tahun soalnya. Bunda berkebaya. Oke. Terus kemudian kategori baru. Apa tuh? Putri istimewa berkebaya. Syaratnya, kategorinya? Putri istimewa. Disabilitas ini. Down syndrome, autis, tunadaksa, tunarungu. Mereka berhak berkebaya. Nah, itu kegiatannya apa? Apa ini sebagai komunitas atau sebagai kompetisi misalnya, diadakan kompetisi atau sebagai introduction, memperkenalkan? Part of semuanya. Semuanya ya di Palu gak ada dong. Iya. Karena buat kita kayak gini, mereka berhak berkebaya. Ini cara kita mengkampanyekan kebaya kepada anak muda.
jangan sampai diambil negara lain. Saya sedih ada gini, dulu nenek saya mau ke pasar aja pakai kebaya, dulu nenek saya tentara ya kan. Oh gitu, tapi saya pakai kebaya ya. Iya. Kan saya kemarin semingguan saya pakai berkebayaan, Iya, kan hari kebaya. Kita keliling tuh kemarin roadshow, kita mengkampanyekan kalau anak muda itu harus nyaman. Mereka pakai dulu, mereka biasakan dulu. Ketika mereka biasa dan sudah nyaman, mereka akan menjadi volunteer atau satelit yang bisa mengkampanyekan tentang kebaya. Pertanyaannya, ini kita bicara kebaya. Kebaya itu yang proper kan pakai sanggul, pakai kain. Ya kan, kalau kita memperkenalkan atau merakyatkan kebaya biar semuanya apalagi anak-anak muda sekarang tuh bahwa kebaya itu menjadi salah satu fashion kemeja, seperti kemeja. Outer gitu. Nah, apakah bisa dikombinasikan? Kalau saya, mohon maaf nih, mungkin saya selalu ditegur. Ya, atasnya sih oke kebaya, tapi bawahnya lah panjang lagi loh, gitu. Nggak ada yang salah sih sama kebaya. Mau dipakein buat yang berhijab. Kalau kita lihat orang Bali itu tiap hari berkebaya. Justru kebaya itu membuat wanita Indonesia lebih sehat, Bu. Bayangin ibu pakai lom torso, pakai bustier. Nggak tahan tiap hari. Itu nenek-nenek kita begitu ya kan. Udah pakai spagen, ke pasar pun begitu. Tapi makanya mereka langsing-langsing. Badannya bagus, nggak ada yang kena gula zaman dulu. Kalau sekarang aku perlu pilates. Orang kita udah biasa gitu kan. Jadi bayangin nenek-nenek kita tuh dulu udah, mereka, ibu salah tahu yang namanya lom torso dan bustier itu sudah dipakai dari zaman kerajaan Erlangga, zaman kerajaan itu menginspirasi bangsa Perancis untuk bustier, Bu. Jadi sebenarnya long torso dulu baru bustier. Betul, dibawa oleh mereka. Portugal itu ke baru di Eropa kan meledak di tahun 1500 di masa fashion burak. Yang pakai gitu. Ya, kandang ayam. Atau kita bilangnya kandang ayam. Sudahlah itu lain. Itu menginspirasi. Jadi wanita Indonesia ada gak fotonya yang gemuk? Nggak ada. Semua langsing. Kartini pun 100 tahun yang Kartini kan langsing semua. Tapi coba bayangkan ya kalau zaman now. Ya ini walaupun saya juga zaman old gitu, tapi saya ngebayangin zaman now gitu ya. Terus anak-anak disuruh pakai kemben atau nggak usah kemben mah masih long torso, coba begini. Berapa ini tuh? Mereka happy kok, Bu. Oh happy ya? Ya. Oh gitu. Oh I see. Karena diperkenalkan. Oke. Diajarkan, diedukasi. Tidak kenal, tidak sayang. Betul. Kalau orang lihat, aduh ribet banget, mereka bikin dong di sini nanti. Dari umur 5 tahun, mereka sudah pakai kemben, sudah pakai kebaya. Bahkan cucunya Bunda Arsita dari umur 4 bulan sudah dibiasakan kebaya. Artinya nggak ada yang salah, karena memang itu Indonesia. Ketua perempuan berkebaya itu naik gunung, naik sepeda ke Gunung Rinjani pakai kebaya. Bawahnya sepatu kets. Nggak masalah, karena memang bukan untuk yang pakem. Kalau untuk yang pakem ya harus pakai ke acara yang pakem gitu. Karena juga nggak boleh kebaya pakem tuh kayak apa sih Kak gitu. Kebaya yang memang dipakai untuk acara pakem. Kan kita ada kebaya kontemporer. Bunda Ana Avanti itu kebayanya kontemporer semua dibikin telanjang istilahnya. Semua dibikin seksi tapi mahal gitu.